Faslun utawi iki fasal fil muharramati ing dalam nerangaken piro-piro wanita yang haram dinikah. Muharramat. Maaf ya, nggak boleh. Kita bukan muhrim. Nah, bukan muhrim. Muhrim itu salah. Muhrim itu artinya apa? Orang yang ihram. Wal muharramat lan utawi piro-piro wanita yang haram dinikah ail muharramu. Tegese wong kang diharamkan nikahuha opo menikahi wanita atau al nikahuhunna opo menikahi wanita bin nasri kalawan sebab nas bin nasri kalawan sebab nas garis miring Al-Qur'an. Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum ya. Itu sebanyak arba'a asyarotah. Dua-duanya mabni fathah. Arba'a asyarotah iku sebanyak berapa ini? 14. Wa fi ba'din nusakhi lan iku ing dalam sebagian piro-piro catatan arba'ata asyarah utawi lafaz arba'ata asyarah sama 14, cuman kalau di atas arba'a asyarata, kalau ini arba'ata asyarah dibalik taknya. Sab'un utawi kang pitu bin nasabi iku kalawan sebab nasab. Wayah utawi sab'un yang pertama al-um ibu. Wa in alat walaupun ke atas sopo al-um. Nggak boleh menikahi ibunya. Paham ya? Atau menikahi neneknya. Apa di atas ini nenek namanya? Hah? Buyut. Berikutnya huwal bintu, anak perempuan. Tak boleh. Wa in safulat walaupun ke bawah. Apa? Putu ya. Cucu dan seterusnya. Amal makhlukatu adapun utawi anak yang diciptakan. Amal makhlukatu adapun utawi anak yang diciptakan min ma'izina syasin. Sangking air mani zinanya seseorang. Fatahilu mongko halal sopo al makhluqah. Fatahilu mongko halal sopo al makhluqah lahu kedua syakhs alal asah. Menurut pendapat yang kuat lakin akan tetapi ma'al karohati beserta makruh. Sawaun itu sama saja kanat utawi ono al-mazni biha. Sopo wanita yang dizina. Sopo wanita yang dizina mutawi'atan iku apa? Kemauan sendiri tanpa paksaan. Aula atau tidak mutawah. Wa ammal mar'atu adapun utawi perempuan fala yahilu mungko iku tidak halal. Fala yahilu mungko iku tidak halal gadui al mar'ah waladuha sopo anaknya mar'ah minaz zina sangking zina. Sekarang gini, menjelaskan tentang mahram, tentang wanita yang diharam untuk dinikahi itu jumlahnya secara nas Al-Quran itu sebanyak berapa? 14. Yang 7 secara nasab, yang pertama yaitu ibunya sampai ke atas ibunya, nenek dan seterusnya.
Yang kedua anak perempuan sampai ke bawah anaknya, cucunya dan seterusnya. Wis, sekarang ada sebuah permasalahan. Nauzubillah. Ada Jadi ada si A ini perempuan dilahirkan dari hasil zina. Ya, si A ini dilahirkan bukan melalui pernikahan yang sah, alias hasil zina. Terus seandainya sewaktu-waktu pelaku ya, pahamnya, B ini yang laki-laki pelaku, C ini perempuan korbannya, A anaknya, pahamnya. A ini anak yang keluar dari bukan hasil pernikahan yang sah antara B dengan C, B yang laki-laki. Nah, ternyata ini kan yang A bukan anak kandung. Ternyata mungkin yang B yang laki-laki ini sewaktu-waktu dia mau menikahi anak tadi, anaknya sudah dewasa ya, sudah SMP, SMA, ternyata yang ini mau menikahi. Bagaimana? Itu boleh, tapi hukumnya makruh. Boleh tapi makruh. Nah, bisa jadi, naudzubillah, bisa jadi. Ini kan bukan anak kandung, paham ya? Bukan anak kandung. Baik C ini yang perempuan tadi yang korban, berhubungan dengan B dia memang suka, sama-sama suka, atau dia terpaksa. Tapi inti pembahasan yang B menikahi si A. Paham ya? Pelaku menikahi anak tadi. Paham ya? Bagaimana? Boleh tapi makruh. Jelas? Bedanya seperti ini. Bedanya B sama C, paham ya? B sama C, B ini yang tadi apa? B ini yang laki-laki ya. C yang perempuan korban. Lahir A. A ini ternyata bukan anak perempuan, anak laki-laki. Paham? Sekarang naudzubillah, masalahnya mungkin B-nya sudah meninggal, mungkin. Tapi intinya gini. A ini anak laki-laki, yang perempuan korban C. C ini mau nikah dengan yang A, paham nggak? Dibalikkan, kalau tadi yang B, yang pelaku mau menikahi anak perempuan tadi ya, anak yang memang bukan hasil pernikahan resmi. Sekarang dibalik, yang korban, yang perempuan tadi yang C ya, C mau menikahi anaknya, anak tadi, anaknya laki-laki. Bagaimana nggak boleh? Kalau tadi boleh tapi makruh. Kalau ini nggak boleh. Ini fala yahillu, maka tidak boleh laha bagi perempuan tadi, tidak boleh waladuha minaz zina, menikahi anak laki-laki tadi yang memang hasil dari zina. Kok beda Ustadz? Kok beda? Kalau anak perempuan tadi dinikahi oleh pelaku itu boleh tapi makruh. Sedangkan kalau seandainya anak itu anak laki-laki, terus yang menikah korbannya, paham ya? Tapi kan bukan ibu kandung. Itu nggak boleh, kenapa? Ini alasannya. Karena gini, karena antara pelaku B dengan A ini tidak menjadi mahram. Paham ya? Tidak menjadi mahram. Terus wa bainal mar'a haitsu wal farqu bainar rajul haitsu la ta'alaihi bintul halqa min ma'izin wa bainal madyan. Ini karena anak perempuan tadi ya, anak perempuan tadi yang mau dinikahi siapa? B ya. A yang mau dinikahi B, dia dianggap ini nutfatu qadzarah, sebuah mani yang kotor,
Sedangkan anak yang berpisah dari perempuan itu dianggap insanun kamil. Jadi kalau anak laki-laki itu dianggap manusia yang sempurna, ini ya. Sedangkan kalau yang anak perempuan itu dianggap apa? Nutfah qadzarah, yang tidak sebuah air mani yang kotor. Paham ya? Jadi secara logika kalau anak laki-laki ya, kalau anak perempuan kan pelaku mau menikah itu kan boleh, tapi makruh. Karena itu dianggap sebuah nutfah qadzarah, air mani yang kotor. Terus kalau yang laki-laki dianggap insanul kamil, alasannya gimana ya? Puas nggak? Puas? Nggak puas tak? Nggak paham tak? Memuaskan nggak dengan alasan ini? Ketika anak laki-laki mau dinikahi oleh yang perempuan, siapa C korbannya? Itu kan haram. Karena anak itu dianggap insanul kamil, manusia yang sempurna. Sedangkan kalau anak perempuan mau dinikahi pelaku, itu dianggap nutfah qadzarah, air mani yang kotor. Dan itu dianggap aib yang besar. Seperti itu. Itu alasan dalam kitab ini, mungkin bisa jadi alasan di kitab yang lain lebih masuk akal mungkin ya. Mungkin lebih masuk akal. Terus tadi terus gini efeknya. Efeknya gini. Antara C ini kan korban dengan anak laki-laki, ini dianggap kenapa kok haram? Karena nanti dia juga berhak mendapat warisan dari anak atau dari ibu tadi ya kan. Paham ya? Jadi bahasanya seperti ini. Wala sa'iri maharimiha wa yarisu minha wa tarisu. Jadi kalau seandainya C korban meninggal, anak itu mendapat warisan. Atau sebaliknya, kalau anak yang meninggal, korban itu mendapat warisan.